Oh ada. Oh, ada. Insya Allah. Oh iya. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan Widya, mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu pada Widya yang sudah mau mewawancarai saya. Mungkin ya ini pengalaman saya juga, mungkin bisa menambah pengalaman untuk Widya juga kaitannya dengan apa yang ingin disampaikan. Apalagi hubungannya dengan tugas kepala sekolah. Salah satunya ya tadi apa yang disampaikan untuk Widya. Ya, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan Widya itu, mungkin kita flashback ke belakang apa itu etika dulu ya. Sebelum kita berbicara masalah dari mana. Mungkin kalau kita boleh tahu bahwa etika itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu, hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai moral yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengartikan bahwa etika itu sesuatu ukuran katakanlah moral yang tertinggi, bagaimana kita bersikap di lingkungan, di tempat tugas atau dimanapun kita berada, tidak lepas dari etika. Mungkin kita di suatu saat akan menemukan suatu dilema, harus mengambil suatu keputusan yang tepat antara iya dan tidak, antara berat dan tidak, antara menguntungkan dan tidak, dan seterusnya. Yang semuanya itu membutuhkan keputusan yang tepat dengan pemikiran yang cepat pula. Nah, dalam arti dari itu, menurut saya bahwa dilema etika itu sama-sama harus diperhatikan yang lebih kaitannya dengan pengambil keputusan ke depan. Itu mungkin. Misalkan begini, ketika kita menghadapi seseorang untuk minta bantuan kita, bahkan yang meminta bantuan itu adalah saudara kita, teman kita yang terdekat, atau siapapun yang boleh katakanlah meminta sesuatu yang harapannya bisa dikabulkan, padahal apa yang diminta itu bertentangan dengan etika. Dalam arti itu sesuatu yang sangat berat. Tapi menurut saya apapun yang diminta sepanjang masih tidak bertentangan dengan etika, saya kira tidak masalah. Kemudian Pak Zairi, untuk pertanyaan kedua saya lanjutkan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Bapak memutuskannya? Oh begini ya. Kalau ada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama menguntungkan, atau sama-sama katakanlah mempunyai tingkat kepentingan penyelesaian yang cepat, menurut saya tetap kita pilih, harus kita ambil kriteria, kita utamakan, kita buat skala, katakanlah skala prioritas, baru kita mengambil keputusan. Tentu saja kami tidak bisa memutuskan itu dengan saya sendiri, misalkan selaku kepala sekolah. Tapi kemungkinan saja ada hal-hal yang harus kita musyawarahkan dengan pihak lain, termasuk mungkin pada bapak ibu guru, mungkin bapak ibu guru yang sudah
senior. Iya. Mungkin pada juga kalau memungkinkan masalah itu lebih berat, kita komunikasikan dengan komite. Kalau lebih berat lagi mungkin dengan komunitas desa dan mungkin dengan pihak-pihak terkait termasuk dinas pendidikan dan kebudayaan yang menangani masalah pendidikan. Tinggal kita lihat masalahnya itu seberat apa. Jadi kita tidak lepas dari musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan itu. Jadi sebagai kepala sekolah kadang-kadang ya hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Bukan berarti sesuatu itu harus ditanggung sendiri oleh kepala sekolah. Ya kadang-kadang ada hal yang harus ditanggung sendiri, mungkin dalam kasus tertentu atau tidak seberat yang mungkin disampaikan atau ditanyakan oleh seseorang yang membutuhkan apa yang disampaikan. Berarti kesimpulannya kita harus mengutamakan musyawarah itu ya Pak ya. Oh iya. Yang Betul. harus dimusyawarahkan dengan pihak lain. Iya Seperti itu, Pak betul Zairi. ya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga Pak Zairi. Kemudian untuk mengambil keputusan, langkah-langkah dan prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini? Oh begini. Nah, mungkin kita bisa melihat kasus per kasus dulu. Kita pilih kasusnya itu seperti apa. Terus sesuai dengan yang kita sampaikan tadi bahwa keterlibatan pihak lain itu juga sangat dibutuhkan, maka tentu saja kita mengundang pihak lain, misalkan guru katakanlah, kita mintai pendapat ya, kita datang, kita pecahkan bersama, kita mencari keputusan yang terbaik dan tentu saja kita komunikasikan pada pihak-pihak terkait. Jadi menurut Pak Zairi, langkah-langkah yang dilakukan Pak Zairi yang pertama mengidentifikasi kasus tersebut ya Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya bermusyawarah dengan guru atau pihak yang terlibat, Iya. baru kemudian menemukan solusi seperti itu ya. Iya betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Zairi, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Zairi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya berada di sekolah Bapak? Oh iya. Kecuali tadi kita mengidentifikasi, memilih, memilah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Tentu kita yang paling pokok itu tidak lepas dari, kalau di awal tadi ada etik, tentu ada regulasi yang menjadi pegangan. Ya. Jadi aturan, kalau kita meruntut berarti kita mengambil dari regulasi yang tertinggi dulu. Katakanlah seperti undang-undang, peraturan dan sebagainya, sampai dengan peraturan yang ada di sekolah menurut saya. Jadi keputusan itu saya kira kalau kita memegang pada regulasi itu, artinya bahwa regulasi itu sudah dikaji sedemikian rupa. Saya kira ketika kita dihadapkan suatu pilihan ya kita berpedoman pada regulasi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Heri, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangannya ya, saya kira juga kita melihat kasus per kasus. Artinya bahwa mungkin kasus A itu lebih berat, tantangannya tentu saja berat juga. Kasus B mungkin lebih ringan, artinya penanganannya cukup mungkin kepala sekolah saja, tidak harus melibatkan pihak lain. Dan mengajar itu dengan komitmen yang ada, yang didasari untuk kepentingan bersama, artinya bahwa apa yang kita hadapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, baik sekali Pak Heri. Saya lanjutkan nih Pak Heri. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau waktu untuk menyelesaikan sebuah kasus dari dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat kejadian perkara misalkan ya Pak, atau suatu saat mungkin besok-besok gitu? Kadang-kadang tidak kita duga, bisa sekarang, bisa besok,
bisa ada, bisa tidak. Nah, menurut saya ya kita selesaikan ketika kasus itu terjadi. Menurut saya tidak boleh ditunda-tunda. Jadi menurut Pak Yeri diselesaikan sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Yeri, apakah ada faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Yeri dalam menyelesaikan kasus atau mungkin kerjasama atau hubungan dengan pihak lain mungkin? Ya, jadi begini, untuk kasus-kasus saya kira ya menurut level kasus itu sendiri. Jadi saya kira seperti yang tadi kita sampaikan bahwa penanganannya itu kan dari kasus per kasus. Kasusnya semakin berat ya kita bisa mempertimbangkan bekerja sama dengan pihak lain. Pak Yeri, sekarang pertanyaan yang terakhir. Oke. Dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik? Selama ini kan ada kasus-kasus tentang dilema etika atau pendidikan moral. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak Yeri? Oh iya, yang pertama menurut saya kalau kita bisa menyelesaikan suatu kasus, artinya kita dapat pengalaman yang ada. Berarti pembelajaran yang bisa kita petik ya dari keputusan mengambil keputusan tersebut, yaitu kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tentang pengambilan keputusan tersebut. Iya, jadi pengalaman itu ternyata ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu ternyata memang betul. Pak Yeri atas waktunya sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga nanti kedepannya bermanfaat sekali bagi saya untuk menyelesaikan juga suatu kasus di mana saya mengalami suatu masalah. Seperti itu Pak Yeri, terima kasih waktunya. Ada kata-kata yang lain mungkin bisa disampaikan Pak Yeri? Oh iya. Pertama ya ucapkan terima kasih pada dia yang sudah mewawancarai saya, ini sudah menurunkan pengalaman saya. Setidaknya ya bagi pengalaman apa yang sudah pernah kami lakukan selama ini untuk mungkin suatu institusi. Selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya melaksanakan tugas, yaitu mewawancarai Kepala Satuan Pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan berupa dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih juga Bu Lydia datang ke SD kami, SD Negeri Kota Sulawesi, untuk melaksanakan kegiatan tugasnya. Nah, semoga dengan harapan tugas akan terselesaikan dengan baik dan insya Allah segala pertanyaan itu mendukung ke kegiatan kami sebagai kepala sekolah, selalu siap kapanpun untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Pak Jamal, selama ini bagaimana menurut Pak Jamal selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Dari dua kasus tersebut, artinya yang pertama dari kasus etika itu biasa terjadi memang dari dua pilihan yang tidak mungkin untuk melakukan, tetapi harus memutuskan. Dalam arti bahwa keduanya itu memang semuanya katakan benar menurut siapapun yang hal itu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua tentang rujukan moral ini sesuatu yang memberikan iming-iming pada kepala sekolah, seperti gambaran tadi Mbak yang datang ke kantor untuk menawarkan sepatu dan sebagainya, padahal dan dalam waktu jam-jam dinas. Itu menurut hati nurani kami sebetulnya menolak, tetapi terkadang
kita orang Jawa juga kesulitan untuk mengolah tersebut. Nah, maka kepala sekolah harus bisa memutuskan hal tersebut walaupun itu kedua-duanya berat. Baik Pak, jawabannya luar biasa sekali. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Jamal, selama ini bagaimana Pak Jamal menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Jamal, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung itu dilema etika ataupun rujukan moral yang Terima kasih. Awal kami dalam memutuskan berpikir secara logika yang bisa kami terima dengan akal sehat. Kami berusaha dengan secara pribadi ketika nanti keputusan itu tidak bisa menyelesaikan sendiri, ada langkah berikutnya. Sebetulnya kami mengumpulkan senior yang ada di sekolah kami. Dan untuk pertanyaan ketiga Pak Jamal, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Jamal lakukan selama ini? Dalam hal ini setelah kami melakukan dalam gugatan itu, kami hanya memandu kepada teman-teman tenaga pendidikan, baik guru maupun tendirnya. Saya kumpulkan, ini ada permasalahan yang semacam ini, etika moral dan bahasanya terhadap rujukan moral tadi, etika dan rujukan moral. Kemudian dari kedua-duanya ini memang harus diputuskan pada saat ini. Nah, monggo Bapak Ibu bermusyawarah permasalahan ini bagaimana penyelesaiannya. Kami hanya memandu dan memberikan arahan saja kepada teman-teman guru dan tendirnya. Oke, berarti memandu teman-teman untuk menemukan solusi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Jamal, hal apa saja yang selama ini Pak Jamal anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, nah ini kelanjutan dari kemarin tadi, dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian menanyakan kami mengumpulkan guru hanya memandu artinya. Terus setelah hasil itu belum menemukan sesuatu hal yang saya harapkan, maka kami kumpulkan bersama, duduk bersama. Saya bukan hanya memandu, tetapi duduk bersama. Saya minta alasan dari beberapa teman guru dan tenaga kependidikan. Terus kemudian langkah itu kami mengambil sebuah kesimpulan. Artinya dari pendapat teman-teman guru dan tenaga kependidikan kami simpulkan dengan suara terbanyak katakan seperti apa. Kemudian keputusan itu akan kami laksanakan. Oke, berarti dengan cara duduk bersama, kemudian artinya dalam arti musyawarahkan untuk mencapai kemufakatan tadi. Oke, duduk bersama memutuskan solusi bagaimana kasus-kasus itu bisa diselesaikan, kemudian menyimpulkan seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Jamal, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Jamal dalam mengambil keputusan tersebut? Artinya tantangan dalam pengambilan keputusan ini pertama menyampaikan dasar keputusan tersebut. Nah, dasarnya apa? Ini dasar yang saya gunakan berarti alasan-alasan yang bisa diterima oleh teman-teman. Kemudian keputusan ini demi kepentingan bersama. Oke, selanjutnya Pak, apakah Pak Jamal mempunyai tenggat waktu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Mungkin apa bisa langsung diselesaikan di tempat atau mungkin Pak Jamal memiliki waktu tersendiri untuk memutuskan? Tidak direncanakan. Yeah. Terkadang kasus itu tiba-tiba datang, dari awal tidak punya pendugaan atau tidak menduga dengan kejadian kasus itu, tiba-tiba kurun waktu detik atau menit itu tiba-tiba muncul. Nah, dan keputusan itu karena segera diselesaikan dalam saat itu juga, maka tidak perlu ada jadwal sehingga kasus itu ketika ada tidak begitu lama terselesaikan. Artinya yang namanya
di satuan pendidikan itu setiap hari pasti memiliki sebuah katakan kasus. Oke. Nah, meminit dari kasus itu, maka kami setiap waktu tidak akan lebih dari sehari kasus itu akan terselesaikan, tidak menunda waktu artinya. Oh. Nah, itu. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam Pak Jamal mengambil sebuah keputusan? Oh, itu. Nah, faktor itu jelas ada, apalagi kami sebagai kepala sekolah yang baru dalam hal ini baru 2 tahun ini melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah yang tentu pertama dari sekolah itu kan ada beberapa guru, baik guru yang senior, yang junior, ada guru yang lama, ada guru yang baru diangkat, dan ada guru honorer dan sebagainya. Nah, maka kami bantuan dari teman-teman itu jelas sangat saya butuhkan, terutama adalah bagi mereka yang sudah tinggal lama di sekolah itu, yang memiliki kedekatan dengan kasus tersebut, artinya guru senior lah, katakan guru senior saya mintai pertama kali pendapat dia tentang kasus ini, kira-kira penyelesaian yang terbaik seperti apa. Nah, ini sebagai acuan saja, bukan menjadikan keputusan dari guru senior itu menjadikan keputusan untuk saya memutuskan permasalahan, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Itu dari guru senior. Oke Pak, jadi guru senior yang lebih berpengalaman dan sudah lama di situ. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak Jamal, dari semua yang telah disampaikan Pak Jamal, pembelajaran apa yang dapat kita petik dalam penyelesaian masalah ini? Terima kasih dari pertanyaan yang terakhir tadi. Saya sudah punya pandangan di depan. Saya tidak akan menunda-nunda sebuah permasalahan yang pertama, karena permasalahan itu akan selalu muncul. Ketika permasalahan yang pertama awal itu tidak terselesaikan, maka akan muncul permasalahan yang kedua, maka malah untuk memutuskan hal tersebut malah bisa simpang siur. Artinya setiap permasalahan kita selesaikan, tidak menunda. Setiap permasalahan kita selesaikan. Nah, itu dalam penyelesaian masalah agar tidak terlalu tertunda, maka permasalahan yang tertunda akan numpuk, nanti malah akan terlupakan dengan permasalahan-permasalahan itu. Jadi seperti semboyan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bisa ya, Pak. jadi. Oke. Sacet juga bisa. Sacet. Oke. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya. Semoga bermanfaat.